Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran PKWU. Kita akan bahas bab 7, yaitu pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Amati gambar berikut. Apa yang berada dalam pikiran kalian? Mau buka usaha atau mau makan ini? A. Perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Menikmati kuliner khas daerah merupakan salah satu pilihan yang umumnya dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu, fakta ini dapat dijadikan sebagai salah satu peluang yang dapat dikembangkan menjadi suatu usaha, yakni usaha makanan khas daerah. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan, diantaranya bahan produksi. Yang dimaksud adalah bahan yang dibutuhkan untuk mengolah suatu produk makanan. Umumnya, bahan yang dibutuhkan terdiri dari dua macam, yaitu bahan nabati dan bahan hewani. Selain itu, ketersediaan rempah-rempah juga merupakan penunjang untuk memenuhi kebutuhan bahan produksi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kemudian yang pertama, bahan pangan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari berbagai jenis tumbuhan, yakni dari akar, batang, dahan, daun, bunga, hingga buah. Mengolah makanan ini merupakan suatu teknik pengolahan yang menggabungkan beberapa dasar pengolahan. Di antaranya A. Karakteristik agronomis merujuk pada pengelompokan bahan pangan nabati berdasarkan bentuk, wujud, dan bagian tertentu dari fisik tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, misalnya padi, gandum, dan jagung sebagai kelompok serealia. Kemudian yang B. Karakteristik fisiologis. Pengelompokannya berdasarkan karakteristik fisiologis menunjuk pada ketahanan dan daya simpan suatu bahan pangan. Sedangkan untuk karakteristik gizinya diantaranya adalah kelompok karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Senyawa-senyawa tersebut dibutuhkan untuk membangun serta memperbaiki jaringan yang sudah haus atau rusak pada tubuh manusia. Yang kedua, bahan pangan hewani umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ada hewan darat dan hewan air. Untuk hewan air dijadikan sebagai pangan, contohnya adalah ikan, udang, cumi, kerang, teripang, dan gurita. Sementara untuk hewan yang kelompok ternak besar atau hewan darat, diantaranya sapi, kerbau, dan kambing. Sedangkan yang ternak kecil yaitu ayam, bebek, burung, angsa, yang dapat dimanfaatkan telur dan dagingnya. Yang A, daging. Ini adalah sumber gizi bahan pangan hewani, terutama sumber protein dan lemak. Daging yang berasal dari beberapa bagian tubuh sapi, ini contohnya. Kemudian yang B, ikan. Manfaat ikan sangat besar untuk kehidupan manusia sebagai sumber energi. Contoh ini makanan yang diolah dari daging ikan salmon. Kemudian yang C, telur. Telur adalah sumber dari hewan ternak jenis unggas. Telur kaya akan protein, mineral, dan vitamin yang berperan penting dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, serta membantu dalam meningkatkan kecerdasan otak. Nah, salah satu contohnya itu dari empek-empek ya, yang menggunakan telur. Kemudian susu, yang D. Susu mengandung berbagai zat yang berguna bagi pertumbuhan manusia, terutama balita. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang dihasilkan oleh sapi. Di antara makanan khas daerah yaitu ada dangke, kemudian kerupuk susu. Dangke terkenal dari Sulawesi dan kerupuk susu terkenal dari Boyolali dan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, komponen perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah. Perencanaan ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan seseorang sebelum melaksanakan usaha yang dipilih. Dalam hal ini terdapat beberapa komponen perencanaan sebagai dasar pertimbangan melakukan usaha pengolahan makanan khas daerah. Di antaranya yaitu pemilihan jenis produk, kebutuhan konsumen, segmentasi pasar atau sasaran produk. Materinya sampai di sini. Kemudian selanjutnya adalah tugas, jelaskan bahan pangan nabati. Yang kedua, jelaskan bahan pangan hewani. Yang ketiga, tuliskan nama makanan daerah dari daerah yang ada di Indonesia, minimal 20 provinsi ya. Sebutkan masing-masing minimal satu saja. Ibu akhiri dengan membaca alhamdulillah, syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.